Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap anugerah dan kasih setia Tuhan berlimpah atas kehidupan kita. Amin. Pemazmur mengatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari kita ada di dalam hadirat Tuhan daripada kita 1000 hari di tempat lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini mari jangan kita fokus kepada diri kita dan setiap permasalahan kita. Tapi mari kita fokus sama Tuhan, Allah yang sudah menyediakan segala sesuatunya buat kita. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar hari ini kami mau fokus sama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena lebih baik satu hari di pelataran-Mu, di dalam hadirat-Mu, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan setiap kami. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini kerinduan setiap kami untuk ada bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, Satu hal yang ku rindu, ya Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Tuhan. Satu hal yang
bersama-sama dan nyatakan kepada Tuhan Yesus. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan kepada Tuhan kerinduanmu. Lebih baik. Ini setiap kami, tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami di dalam hadirat-Mu bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami untuk Allah kami yang hidup. Karena kami menikmati kemurahan-Mu yang luar biasa buat kami. Mari sama-sama nyatakan, lebih baik satu hari. Ya Tuhan, di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu dan menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kami menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmati kebaikan-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati setia-Mu dalam hidup kami. Ini setiap kami mau menyenangkan-Mu, menyembah-Mu, memuliakan Engkau Bapa. Shabbat
dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, hanya bagimu Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Dia yang berkuasa. Amin. Dan layak disembah. Ku agungkan. Yesus, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari lebih lagi sama-sama kita menyatakan. Ku nyanyi Hosana, bagi Raja kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Mari jemaat Tuhan yang beribadah secara onsite maupun live streaming, bersama-sama saya mengajak untuk kita semua memperkatakan janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ibadah pada hari ini kami bawa dan serahkan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau anak kami yang hidup, Engkau Bapa kami yang setia. Oleh karena itu hari ini kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, yang paling terbaik untuk Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, shalom. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Siap menari untuk Tuhan, amin. Ya, siap menari untuk Tuhan, sama-sama katakan wuh. Mari semua tepuk tangan di atas kepala. Biar Engkau Tuhan disenangkan hari ini, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, yes, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Mari sama-sama nyatakan. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik. Amin. Sama-sama katakan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu.
Sungguh Kau menjadi pertolongan, jiwaku melekat. Saya percaya bisa lebih baik lagi untuk Tuhan Yesus. Ku memuji Tuhan, sungguh Kaulah Tuhan. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi pertolongan, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Sebab kasih setiamu lebih baik. Yes, katakan dengan iman. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Sama-sama kita katakan, ya Tuhan Engkau Allahku. Haleluya. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Engkau Allah yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir untuk setiap kami. Hadirat-Mu membawakan kami ketenangan ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu mendengar akan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap kami ya Tuhan, memulihkan setiap kami, dan Engkau hadir di tempat ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewati lembah yang kelam sekalipun ya Tuhan, Engkau menemani setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
jemaat Tuhan nyatakan mengalir. Yes Lord Jesus. Bapa kekal mulia, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mari lebih sungguh-sungguh nyatakan mengalir kuasa, dan kuasa-Mu mengalir untuk setiap kami ya Tuhan. Kau hadir di sini ya Tuhan. Ku kan tenang. Mari jemaat Tuhan sekali lagi nyatakan mengalir kuasa. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, dan kami akan tenang bersama dengan-Mu. Mari tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapa yang sangat baik. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari sekali lagi nyatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, dan ku kan tenang bersama-Mu. refnya boleh. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Selamat pagi menjelang siang Bapa kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Masih boleh sehat, masih boleh memuji, masih boleh menyembah, masih boleh melayani Tuhan di tempat kudus-Mu. Siapa kami Tuhan kalau mendapatkan kesempatan yang begitu luar biasa. Hari ini, pagi ini, siang ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kami percaya Tuhan sungguh hadir karena Tuhan sangat senang melihat anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan Engkau. Maka hari ini kami akan dikenyangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Luar biasa. Terima kasih bertemu dengan Dr. Yanto, dengan Ibu Olivia, dengan semuanya di tempat ini. Saya percaya kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan ya. Siap dengan firman Tuhan? Oke. Tadi pagi saya menyampaikan, waktu saya nggak lama cuma 30 menit. Tapi saya akan sampaikan, tadi pagi saya menyampaikan tentang doa ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, seringkali tanpa disadari anak muda, kita jadikan doa itu hanya juga emergency lamp, ya, hanya jadi emergency. Pas butuh Tuhan baru kita berdoa. Karena kita pikir Tuhan itu udah kepepet baru dicari, ya, jangan, ya. Doa itu bicara tentang privilege of heaven, ya. Itu adalah satu kesempatan, satu anugerah kalau kita masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tadi saya sampaikan ada 10 penghalang kita bisa mendapatkan jawaban doa, ya. Jadi bukan masalah siapanya yang berdoa, ya. Tuhan gak tergila-gila dengan pendeta besarnya atau mungkin nama besarnya, tapi Tuhan tergila-gila dengan orang yang punya sikap hati yang benar datang kepada Tuhan. Jadi tadi saya sampaikan ada 10 penghalang. Makanya hari-hari ini jangan cepat-cepat salahkan Tuhan. Kalau sampai hari ini doa kita belum dijawab, yuk kita koreksi di antara 10 tadi masih ada gak di kita, ya. Itu tadi yang saya sampaikan ibadah pertama. Kita masuk sekarang Yosua 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yosua 3 ayat 10, ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan Yosua 3 ayat 10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah aku akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Saya ulang sekali lagi. Yosua 3 ayat 10 ini jangan hanya baca sepintas. Ini bicara tentang janji Tuhan. Ini bicara tentang perkara besar. Tuhan katakan dalam hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup. Dikatakan bukan Allah yang mati, Allah kita. Tapi Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan dia berkata dia sungguh-sungguh akan menghalau semua musuh-musuh kita. Kalau yang ngomong ini sekarang Ibu Indri bisa aja sekarang Om Do. Kalau yang ngomong ini sekarang janji kampanye politik bisa aja Om Do. Tapi kalau Tuhan yang berkata akan kuhalau semua musuh-musuhmu. Ini satu ketetapan yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau meresponi firman Tuhan, jangan responi tanggung-tanggung, ya. Kalau engkau yakin, karena ingat firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang dia perintahkan dan pasti akan berhasil. Yesaya 55 ayat 11, pegang ini sebagai kekuatan kita. Karena waktu engkau ramah pada firman, maka kita akan berhasil dan beruntung. Itu janji Tuhan. Ya, di akhir zaman ini gak main-main lagi. Jangan hanya cuma dia sekedar. No, pegang firman Tuhan. Karena firman kita adalah kekuatan, ya. Engkau tidak akan kuat menghadapi sekarang ini. Karena banyak berita-berita yang tidak jelas. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak pernah berubah. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saya hari ini dengan suami bisa ada sampai hari ini semua karena kami pegang firman Tuhan. Kalau melihat fakta di lapangan, kenyataan itu gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kalau engkau pegang firman Tuhan, kekuatan kita ada di sana. Nah, dikatakan Tuhan akan sungguh-sungguh. Bukan dikatakan ya tergantung sikon. No, sungguh-sungguh kata Tuhan. Kalau Tuhan punya sungguh-sungguh gak sama dengan manusia punya sungguh-sungguh, betul? Kita seringkali bilang kita mau sungguh-sungguh tapi faktanya kita gak sungguh-sungguh. Tapi kalau Tuhan yang berkata sungguh-sungguh, He is so serious, ya. Nah, kita akan lihat sekarang. Dikatakan tadi akan dia kalau semua musuh-musuh kita. Apa musuhmu hari ini? Bukan hanya masalah ekonomi yang mau Tuhan selesaikan. Masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah masa depan. Semua Tuhan akan halau dari kita. Artinya kemenangan pasti menjadi milik kita. Amin. Nah, dikatakan di sini adalah pernyataan Tuhan ini dikatakan khusus untuk kita di 2022 ini. Tuhan akan halau semuanya, musuh-musuh kita. Nah, mungkin kita bilang Bu Indri, itu kan dulu waktu Tuhan ngomong sama Yosua. Sekarang kan beda, sekarang zaman now, mungkin firmannya berbeda. Halo, firman Tuhan tuh gak pernah tergantung sikon dan gak pernah tergantung musim. Dia tetap sama dulu sampai dengan sekarang. Makanya hanya firman Tuhan dia gak pernah daluarsa. Semua dunia ini bisa daluarsa, betul? Tapi firman Tuhan gak pernah daluarsa. Nah, dikatakan di sini kita akan lihat ya. Ayat ke-7. Di sini saya lihat banyak anak muda ya. Coba angkat tangan anak muda. Karena mukanya muda-muda semua saya di sini saya lihat, ya. Dr. Yanto juga awet muda, luar biasa. Sama Ibu Olivia, betul? Saya salut lihat gembala kalian ini ya. Luar biasa ya. Makanya ibu-ibu, ada anak muda tempat ini, jangan ada istilah memble ya. Lihat tuh Bapak gembala, Ibu gembala kalian, ya. Luar biasa. Cantik, tetap semangat, tetap antusias. Di tempat ini yang mulai lemes bertobatlah engkau. Amin. Halo. Karena buat saya masih umur 70 itu belum tua. Tahu kapan kita tua? Pak Suwe 85. Siapa dia? Kaleb 85 aja bisa kasih Hebron pada anak cucunya. Masa ini baru umur 20 tahun udah memble, bertobatlah kita. Amin. Halo. Ada orang gak di sini? Karena kalau gak ada orang di sini, saya ada kadang-kadang gila-gilanya Dr. Yanto. Saya bisa pulang. Ya, karena saya nggak mau ngomong sama kursi ya, saya pengen lihat respon gitu loh. Responnya bukan untuk saya, for him. Amin. Ya, dikatakan tadi akan dihalaukan. Nah, ayat ke-7 perhatikan. Dan
Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku akan membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Wow, dikatakan Tuhan akan buktikan, aku buktikan kepada dunia, aku sungguh-sungguh menyertai engkau. Tuhan mencari Yosua di akhir zaman. Wow. Halo, dia tidak mencari orang kaya, dia gak mencari orang pintar, dia gak mencari orang yang sukses saja. Dia cari Yosua di akhir zaman. Nanti kita akan lihat ya, Mungkin kau bilang Bu Indri, tapi saya gak mengalamin. Ayat 13 dan 15, perhatikan. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Bam! Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan. Para imam pengangkut tabut perjanjian berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat 16 dan 17. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Wow, ini bicara tentang miracle. Ini bicara tentang mujizat besar. Bayangkan bagaimana ini dikatakan tadi, air itu terputus sehingga semua bangsa Israel menyeberang ke sungai Yordan. Artinya apa? Pemulihan akan terjadi pada kita. Maka jangan pernah berkata tapi gak mungkin Bu Indri. Halo, sama Tuhan gak ada yang mustahil. Sama orang percaya gak ada yang mustahil. Tergantung iman kita sekarang. Dikatakan tadi semuanya menyeberang. Gak ada satupun yang ketinggalan. Hari-hari ini jangan pernah bilang, saya ekonomi sudah pulih Bu Indri, tapi masalah kesehatan belum. Kalau Tuhan bekerja itu tuntas loh. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang cicil ya. Ya yes. Nah gitu dong. Begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini yang punya utang. Kalau engkau semangat, utangmu beres hari ini. Jangan main-main. Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman adalah Allah sendiri. Kalau engkau antusias pada firman, kalau engkau semangat pada firman, kalau engkau aminkan firman, kalau engkau percaya pada firman, nothing is impossible. Yes. Itu modal kami sampai hari ini dengan pasangan, dengan suami saya. Terus terang, modal kita itu hanya firman. Gak ada yang lain ya. Karena firman adalah dia. Nah kita akan lihat sekarang di sini. Dikatakan tadi, perkara besar akan terjadi, mujizat akan terjadi. Dan ini bukan legenda, semua kita akan mengalami. Pertanyaan, sudahkah engkau mengalami? Karena sering kan kita dengar firman, amin, 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 tapi gak ngalamin, betul? Hari ini Tuhan akan bongkar, kalau engkau mau mengalami kita belajar hari ini. Karena setiap kita Tuhan gak mau hanya jadi penonton. Jangan bangga jadi Kristen penonton. Tahu Kristen penonton? Kemarin siapa yang menang? Thomas Cup? Indonesia kalah ya? Saya paling suka gak Thomas, Dr. Yanto. Saya paling suka Ibu Olivia, bola. Karena ayah saya dulu punya bola, namanya Paredetex. Jadi kalau saya dulu nonton bola, saya paling suka tuh. Wah semangat. Waktu Indonesia kemarin, final. Ikut masuk di mana itu saya lupa. Waktu pas pertandingan ya. Saya nonton setiap hari. Dan saya kalau nonton bola itu terus terang. Udah saya siapkan popcorn semua segala macam. Dan mungkin di tengah-tengah saya punya kompleks yang paling besar suaranya saya. Yes, yes, yes gitu loh ya. Dan waktu itu biasanya kalau saya semangat menang Indonesia. Pas mau final waktu itu, kalau nggak salah berapa tahun yang lalu, saya ingat. Itu malam minggu saya sudah siapkan, nanti final Indonesia lawan Malaysia, pasti saya akan pakai. Karena saya pakai doa yang luar biasa, yaitu doa Elia. Tahu apa? Butakan mata mereka Tuhan, butakan. Supaya semua buta sehingga Indonesia menang. Tahu apa yang terjadi? Pas malam minggu itu Pak Ari ngajak saya makan. Aduh saya bilang, tapi satu pihak istri mesti tunduk pada suami dalam segala hal, betul? Akhirnya aku pergi makan dan aku cepat-cepat makan supaya cepat-cepat pulang. Dan pas aku masuk tadi, pas saya buka pintu cepat mau lihat, saya hidupin TV. Ternyata apa? Indonesia baru aja kebobolan 1-0. Coba kalau ada saya, kan mereka buta semua matanya. Betul? Doa orang benar, kalau dengan yakin doa kan besar kuasanya. Pegang di janji Tuhan. Makanya engkau harus antusias sama Tuhan. Tuhan gak suka cari yang suam-suam kuku. Atau engkau suam-suam kuku cari Tuhan. Suam-suam kuku dengan firman. Kata Tuhan apa? Dimuntahkan. Bleh! Harus semangat. Kenapa kalau misalnya sekarang nonton Korea sekarang. Misalnya ada
Korea, apa namanya aku nggak tahu, band-band Korea. Wah, sebuah semangat luar biasa, betul. Untuk Tuhan kalau engkau semangat tuh Tuhan perhitungkan. Tuhan sangat suka. Yes. Nah kita akan lihat hari ini. Kenapa kita nggak ngalamin? Ada 5 peranan penting yang mungkin miss dalam hidup kita. 5 peranan ini harus kau miliki supaya engkau bisa mengalami perkara-perkara luar biasa di akhir zaman ini. Karena Tuhan mau memberkati setiap kita. Tuhan gak mau satu pun kita dalam keadaan kekurangan. Tuhan katakan aku datang untuk memberikan engkau hidup kelimpahan. Itu janji Tuhan. Tapi engkau bilang bukan Bu, itu hanya untuk orang kaya. No, semua kita akan mengalami. Karena Yohanes 10 ayat 10 bukan hanya milik orang kaya, milik setiap kita. Amin. Nah maafkan saya, kadang-kadang Ibu Olivia saya suka pukul paha saya. Pas pulang ibadah bengkak semua ternyata. Maka suami saya bilang kamu tuh jangan terlalu semangat banget lah. Gak tahu ya, saya tuh kalau di mimbar tuh saya berapi-api karena Tuhan tuh memang terlalu baik soalnya. Jadi jangan sampai kita juga biasa-biasa seperti itu. Ada 5 peranan. Yang pertama adalah peranan siapa? Peranan Yosua. Menurut kita, kenapa? Siapa Yosua? Yosua adalah pengganti daripada Musa, betul? Betul? Siapa yang gak tahu Musa? Hamba Tuhan besar. Betul? Dia sekali ngomong sama laut kebelah. Betul? Dia sekali pukul, hanya cuma gini, kitik. Gunung batu bisa mengeluarkan sumber mata air, betul? Ini hamba Tuhan besar. Biasanya kalau hamba Tuhan besar itu diganti oleh hamba Tuhan yang besar juga dong, betul? Logikanya sekarang, betul? Kalau kita tahu misalnya sekarang ada gereja besar ya, atau bisa nanti ada pengganti, pasti dicari itu paling enggak keluarga, mungkin istri, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin orang-orang dari pengerja-pengerja yang memang punya kompetensi yang sama, betul? Pertanyaan, who is Yosua? Apakah dia selevel dengan Musa? Yuk kita lihat ya, supaya di tempat ini kita sadar Tuhan itu Allah yang luar biasa. Yuk kita buka Keluaran 24 ayat 13. Who is Yosua? Apakah Yosua ini adalah hamba Tuhan besar seperti Musa? Yang levelnya seperti Musa. Kita lihat yuk. Yosua Keluaran 24 ayat 13. Lalu bangunlah Musa dan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Siapa Yosua? Yosua hanya abdinya Musa. Yosua hanya pembantunya Musa. Yosua hanya jongosnya Musa. He is nobody. Dia persis seperti Gehazi dengan Elia. Hanya orang-orang yang ada mungkin angkat-angkat tasnya mungkin. Atau orang-orang yang bantu-bantu. Tapi yang luar biasa dikatakan Tuhan pilih Yosua. Ini sebagai bukti Allah kita gak pandang muka. Allah kita gak pandang kasta. Allah kita gak ngelihat siapa lu. No. Allah kita hanya mau lihat apa adanya kita. Pertanyaan, kenapa Tuhan pilih Yosua? Yuk kita buka supaya kita lihat di tempat ini. Kenapa Tuhan pilih Yosua? Coba kita lihat. Dikatakan Keluaran 17 ayat 10. Keluaran 17 ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ketaatan Musa, yang ketaatan Yosua yang membuat dia dipilih oleh Tuhan. Inilah bedanya Tuhan kita. Jangan bangga hanya dengan apa yang kau milikin. Waktu kita taat pada Tuhan. Memang untuk taat itu bayar harga gak main-main, betul. Betul, ada harga untuk satu ketaatan. Tapi percayalah, harga yang kau bayar tidak akan sia-sia. Maka dikatakan Yosua dipakai sebagai pengganti Musa. Di tempat ini anak-anak muda atau siapapun engkau yang mulai minder. Karena mungkin ekonomi kita, kekurangan kita, sekolah kita, penampilan kita. Hari ini Tuhan mau berkata, Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang kasta. Tuhan melihat apakah engkau taat atau tidak kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Luar biasa Tuhan Yesus. Maka setiap kita punya potensi. Setiap kita punya potensi. Waktu Pak Ari kemarin mengalami COVID. Itu terus terang saya dihadapkan dengan ayat ini. Pak Ari COVID dengan saya COVID. Hanya bedanya saya OTG. Ya, saya datang duluan, habis itu baru Pak Ari. Tapi Pak Ari hanya waktu dalam 3 hari itu ketutup semua paru-paru hampir 60%. Dan sudah batuk darah, dan sudah nadi 45, dan panas tinggi 40, dan gak diapakan dalam di Boromius. Itu di rumah sakit, itu hanya dikasih Rinos dan hanya dikasih apa? Paracetamol, Dokter Yanto. Hanya itu dikasih. Saya tanya, kenapa cuman ini dikasih dengan suami saya dalam keadaan sudah seperti ini? Sorry Bu, tunggu nanti kalau misalnya ICU baru aktampra. Intinya pokoknya, mereka hanya nunggu bola. Saya bilang, Tuhan tolong, Pak Ari udah lemas. Dan ini suami saya orang olahraga loh. Olahraga, orang makan sehat, suka jemur. Intinya kita tuh betul-betul menjaga diri daripada orang-orang. Tapi Tuhan izinkan kemarin kena. Nah waktu itu, saya sebenarnya sudah negatif. Hari pertama, dari hari ketiga waktu pas PCR itu saya sudah negatif. Dan waktu masuk rumah sakit kami, dokter bilang apa? Ibu Indri harus pulang. Karena usia 62 tahun dengan kondisi baru COVID dan di lingkungan orang COVID semuanya. Dan saya satu kamar dengan Pak Ari yang COVID.
Waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Di satu pihak betul, harusnya saya pulang karena saya biar selamat, betul. Tapi saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang apa? Stay, dampingi suamimu. Itu tidak mudah, betul. Karena anak-anak saya masih kecil, 3 belum menikah, betul. Dan biasanya orang di mana-mana kalau bisa jangan dua-dua lah sakit seperti itu. Tapi waktu Tuhan bilang, Tuhan, apa yakin Tuhan aku harus stay? You have to stay. Dampingi suamimu. Saya bilang, baik Tuhan. Kalau itu daripada Tuhan, engkau akan bertanggung jawab atas hidupku dan suamiku. Saya siap Tuhan. Dokter bilang, Ibu Indri kalau mau tinggal di sini tanda tangan surat pernyataan bahwa kalau ada apa-apa nggak tanggung jawab dari rumah sakit. Baik, saya tanda tangan. Waktu itu saya hanya bilang, Tuhan engkau Bapak yang baik. Bapak yang baik tidak pernah memberikan ikan, tidak pernah memberikan ular pada ada yang minta ikan, tidak pernah memberikan batu pada ada yang minta roti. Aku percaya engkau Bapak yang baik. Engkau tahu yang terbaik bagi suamiku dan aku. Kalaupun kau mau ambil suamiku, berarti sudah waktunya. Kalaupun enggak, kau bisa menyembuhkannya. Itu doa saya. Apa yang terjadi? Malam itu akhirnya kami berangkat ke Surabaya. Percayalah sahabatku, kalau engkau setia, buah kesetiaan itu luar biasa. Buah ketaatan luar biasa. Akhirnya dari Surabaya kami gak sampai 2 hari, Pak Ari masuk Gamaras 72 vial dan akhirnya boleh pulang kembali ke Bandung. Semua itu Tuhan bertanggungjawabkan. Ketaatan itu penting. Memang tidak mudah untuk taat. Semua bilang Bu Indri nanti jangan sampai 2 loh kalian yang nggak ada. Saya bilang enggak. Kalau Tuhan yang ngomong dia bertanggung jawab. Waktu Tuhan ngomong sama orang lumpuh, angkat tilammu, berjalanlah. Artinya Tuhan berikan kemampuan ototnya semua bisa bergerak. Dan buktinya 38 tahun lumpuh bisa berdiri bahkan berjalan bahkan angkat tilam. Itulah Tuhan kita. Makanya lakukan perintah Tuhan. Dalam perintah Tuhan itu ada kuasa. Kalau dalam logikamu nggak ada kuasa, tapi dalam setiap perintah Tuhan itu ada kuasa di baliknya. Itu yang iblis nggak mau kita lakukan. Amin. Nah, dikatakan tadi Yosua, dikatakan taat. Kenapa ya? Nggak Miriam. Miriam kan itu kan adalah kakaknya daripada Musa. Karena Miriam nggak menjaga hati. Waktu itu Musa menikah dengan perempuan Kus. Dia bilang apa? Itu si Musa dengan perempuan Kus. Ngapain kita mesti ngikutin dia? Ibu-ibu terutama, hati-hati dengan hati kita. Waktu engkau menyimpan sakit hati, menyimpan akar pahit, menyimpan dendam, menyimpan tawar hati, tidak akan pernah kita dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan sangat suka dengan hati yang betul-betul mengandalkan Tuhan, enggak hati yang tercemar. Makanya Miriam enggak dipilih. Kenapa enggak dipilih sekarang Harun? Harun udah jelas abangnya Musa. Kenapa enggak dipilih Harun? Karena Harun cincai-cincai dengan dosa, betul? Apa cincai-cincainya? Dia bikin anak lembu gemukan untuk menyenangkan manusia. Jangan senangkan manusia, senangkan Tuhan. Amin. Dulu kami cincai-cincai. Kami dulu pernah punya diskotik. Saya orangnya apa adanya. Saya dulu hidup kami hitam mas suami. Hitam, tam. Kalau Dr. Yanto sama Ibu Olivia mungkin putih. Kalau kami hitam, tam. Tapi yang luar biasa itulah Tuhan. Si hitam pun Tuhan bisa pilih kalau mau berubah. Maka jangan pernah bilang tidak mungkin saya punya masa depan. Dalam Tuhan yang tidak baik bisa menjadi baik. Yang baik semakin luar biasa. Yosua dipilih karena dia taat. Bagaimana dengan ketaatan kita? Kalau engkau tidak taat, nggak mungkin kita akan menjadi orang pilihan Tuhan. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Yosua 4 ayat 15 sampai dengan 18. Peranan siapa? Peranan yang kedua. Peranan imam. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkut tabut hukum Allah supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan pada para imam demikian. Keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkut tabut perjanjian itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, baru saja para imam itu menjejakkan kakinya di yang kering, berbaliklah air sungai itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Luar biasa. Apa yang kedua? Kita mungkin bilang, biasa aja nih ayatnya Bu Indri, disuruh naik, disuruh turun, betul. Kalau yang menyeberang 1 orang 2 orang, mungkin it's okay. Tapi bayangkan sekarang imam berdiri di tengah sungai yang airnya satu ke sana, satu ke sini. Kalau 1 menit mungkin atau 2 menit sama seperti pawang Mandalika kemarin, betul? Bisa tahan hujan berapa jam. Ini masalahnya bukan 1 jam 2 jam. 40.000 orang menyeberang. Bayangkan lamanya berapa lama. Maka dikatakan air itu terbelah, itu sampai musim menuai, kurang lebih 3 months. 3 bulan berdiri di tengah-tengah air yang anytime bisa datang. Bisa nggak sekarang imam-imam ini panik? Bisa nggak imam-imam dalam keadaan stres? Bisa nggak mereka keluar? Nggak mau. Di tengah pandemi yang nggak jelas ini, banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Halo, maka saya dengar tadi banyak orang nggak melayani Tuhan lagi. So sad. Imam-imam itu dipilih karena apa? Mereka stay still. Mereka tetap di sana. Waktu mereka dalam keadaan ketakutan, mereka berseru kepada Tuhan. Ini jalan yang terbaik. Jangan waktu engkau punya masalah lari dari Tuhan. Datang pada Tuhan.
Manusia gak bisa menolong. Gak ada yang bisa menolong manusia, hanya Tuhan yang setia sama kita. Waktu kita gak setia, Tuhan tetap setia. Waktu kita gak sayang Tuhan, Tuhan tetap sayang sama kita. Waktu kita gak melakukan kehendaknya, Tuhan tetap menunggu kita untuk berubah. Dikatakan tadi imam-imam hanya berseru pada Tuhan. Coba kita buka apa yang dilakukan oleh seorang Daud waktu dia dalam kesesakan. Yuk kita lihat ya. Kita buka 2 Samuel 22 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, ini kata Daud, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakanku minta tolong masuk ke telinganya. Ini yang betul, waktu engkau punya masalah datang pada Tuhan, jerit pada Tuhan. Itu yang saya lakukan waktu suami saya dalam keadaan di COVID. Tuhan Yesus, hanya engkau yang kuandalkan. Gak bisa kita andalkan siapa-siapa. Dan lihat waktu engkau andalkan Tuhan, lihat ayat ke-20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Luar biasa. Dibawa ke tempat lapang, bicara tentang kelegaan. Masalah boleh ada, tapi engkau ada damai sejahtera. Ada kelegaan waktu kita datang pada Tuhan. Jangan datang kepada manusia, engkau akan kecewa. Orang pendarahan 12 tahun datang kepada Tuhan, cari tabib, makin buruk keadaannya. Tapi itu engkau cari Tuhan. Walaupun masalah belum selesai, ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Saya sampaikan, maka kalian mungkin udah pernah. Pandemi kalian 2 tahun, kami udah 4 tahun sama suami saya. Mengalami gugatan pengadilan, 11 gugatan. Oleh abang kandung sendiri. It is not easy, tiap hari Kamis harus masuk ke pengadilan. Bayangkan, dari segi waktu, dari segi dana, dari segi tenaga, dari segi pikiran, itu habis dikuras. Pertanyaan, masih oke kok ya? Halo, baju masih matching ya? Karena siapa yang berani menggugat orang pilihan Tuhan? Percaya, dari 11 gugatan sekarang semua sudah ingkrah di Mahkamah Agung. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Wow! Makanya saya bilang tadi, jangan cari manusia. Engkau cari pengacara yang mahal belum tentu. Pengacara kita adalah Yesus. Dia adalah pembela kita, amin. Waktu engkau mengandalkan Tuhan, beda. Makanya hari-hari ini di mana andalanmu? Ini menentukan apakah Tuhan bisa memilih kita. Dikatakan yang kedua adalah imam. Di tengah kesesakan, di tengah sungai yang betul-betul bisa menyerang mereka anytime. Mereka tetap berdiri sampai Yosua katakan keluar dari sungai itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Kepada siapa engkau datang? Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, peranan siapa? Yuk kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, Yosua 4 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku. Ya, dikatakan yang ketiga adalah peranan apa? Leader, kepala suku. Mungkin kau bilang, Bu Indri, apa semua kita jadi manajer? No. Apa arti leader? Seorang leader yang baik bisa bawa pengaruh yang baik kepada orang di bawahnya. Itulah leader. Kalau leader hanya provokator, hanya cuma kompor kanan kiri. No, leader itu solutif. Leader itu adalah pembawa kabar baik. Dan dikatakan dari 12 leader, waktu itu yang di Israel, hanya 2 orang loh yang kooperatif. Hanya 2 orang loh yang positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lainnya semuanya negatif tentang informasi. Hari-hari ini informasi apa yang kau bawa kepada teman-temanmu? Yang mungkin punya masalah saat ini. Jangan bilang, gak tahu gue juga hancur sekarang, lu juga kali hancur. Jangan. Walaupun engkau melihat tidak ada tanda-tanda, tetap perkataan kita pasti bisa. Yosua berkata, no, kita pasti menang. Tapi mereka bilang, gak mungkin kita menang. Kita seperti melawan raksasa. Hati-hati dengan jangan bumbu-bumbu masalah. Jangan perlebar kekuasaan si jahat. Perlebar kekuatan Tuhan. Bukan si jahat yang kita perlebar. Amin. Itu yang modal kita. Makanya kenapa dipakai ini leader-leader. Ya, Tuhan mencari leader di akhir zaman ini. Setiap kita harus jadi leader. Kenapa? Ulangan 28 ayat 13 mengatakan menjadi kepala tidak menjadi ekor, tetap naik tidak turun. Betul? Setiap kita harusnya membawa kabar baik. Kabar apa yang kita bawa selama ini? Di luar sana ada banyak orang-orang yang stres. Ini waktunya kita untuk bawa kabar baik. Tuhan bukan mencari hanya engkau hebat saja. No. Jangan hanya bangga dengan comfort zone-mu. Yang penting saya aman, Bu Indri. Yang penting saya gak ada masalah. No, bukan itu waktunya sekarang. Waktu engkau oke, bisnismu oke, tolong dong teman-teman yang punya bisnis bermasalah. At least pray for them. Itu leader. Tuhan mencari leader di akhir zaman ini. Pertama Yosua yang taat. Yang kedua adalah imam-imam yang berseru kepada Tuhan waktu punya masalah. Jangan cari dunia. Percayalah, engkau akan kecewa. Yusuf pernah mengandalkan juru minuman. Dia bilang, nanti lu ingat gua ya. Lupa. Tuhan Allah yang cemburu. Waktu engkau mengandalkan dunia, makin lama masalah kita. Amin.
Ini mukanya makin gak enak semua, kenapa? Ya antara dua, paling gak diundang lagi Dr. Yanto, no problem. Kalau saya yang saya sampaikan pengalaman hidup saya dengan suami. Andalkan manusia Tuhan, jangan andalkan manusia. Saya waktu mengandalkan keluarga saya, kecewa berat. Waktu Pak Ari sakit, Tuhan izinkan gak ada satupun yang keluarga saya yang nelfon pun gak ada. Tuhan izinkan, jangan marah sama mereka. Karena Tuhan mau demonstrasikan kuasanya. Tahu yang nolong saya malahan yang gak ada hubungan darah dengan saya. Pesawat SOS Singapura datang menjemputkan Pak Ari. Cara Tuhan, burung gagak pun Tuhan bisa kirim. Yes! Makanya hari-hari ini jangan lihat manusia. Pandang Yesus, pandang salibnya. Yang ketiga tadi katakan adalah siapa? Leader, betul? Nah yang keempat adalah siapa? Kita buka Yosua 4 ayat 13. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke daratan Yeriko untuk berperang. Yang keempat adalah apa? Menjadi prajurit. Kita harus siap berperang, ini zaman akhir, halo. Ini bukan keadaan semakin baik, gak ada ayatnya. Akan terjadi masa sukar, bahkan lebih sukar daripada sebelumnya. Makanya engkau dan saya jangan hanya jadi jemaat, jadilah prajuritnya Tuhan. Musuh kita siapa? Bukan Putin, bukan Ukraina. Musuh kita ada di tempat hal. Pertama di pikiran kita. Pikiran ini jahat loh. Kalau engkau tidak taklukkan jiwa pikiran Kristus, ini bisa segala macam. Mereka-reka, asumsi. Itu bahaya karena apa yang kau pikirkan itu yang terjadi. Hati-hati dengan pikiran. Musuh kita itu pikiran, makanya harus ditaklukkan. Yang kedua adalah apa? Hati kita jaga. Karena dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Halo, maka jangan terus menyimpan kepahitan. Coba buka sedikit maskernya, gini aja. Karena muka orang kepahitan tuh kelihatan mas saya kayak Daniel. Coba buka. Gini aja. Ya, sering kali engkau bilang, tapi kan Bu ini saya masih ibadah. Sorry to say. Yang terikat roh jatuh ada dalam gereja loh, 13 tahun. Kenapa bisa? Hatinya gak dijaga. Dulu saya menyimpan kepahitan sama Pak Ari, itu lama. Hampir 7 tahun, rugi sendiri. Saya sakit, masuk rumah sakit, nanah semua muka, leher nanah, punggung nanah, di sini nanah. Karena apa? Sakitnya hati ini rugi sendiri. Sekarang sudah aku mengampuni suami, kita makin mesra ya Pak. I love you, oh yes. Kami seperti lem, perangko, gak pernah lepas. Kenapa bisa? Bisa, Tuhan akan pilih kita, Tuhan akan bela hidup kita. Kalau engkau bisa mengalahkan musuhmu. Musuh kita bukan iblis yang di luar pakai tanduk. Musuh kita ada dalam pikiran. Kedua ada dalam hati kita. Ketiga musuh kita di mana? Ego kita. Hati-hati dengan ego. Ego harus ditaklukkan. Dengan cara apa? Karena ego itu roh. Harus ditaklukkan dengan roh Tuhan. Dan yang keempat adalah apa? Perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan. Mulutmu harimaumu. Kalau kita punya perkataan gak dijaga, itu buat kita bisa kalah dalam hidup ini. Jangan sembarangan melabel, betul? Seperti seorang Saul. Saya mau tanya, Saul anaknya siapa? Jonathan, betul? Kenapa Jonathan gak jadi pengganti Saul? Kenapa bahkan Jonathan bilang sama Saul, udahlah kau aja jadi raja, kau yang cocok. Kenapa? Dia kan calon pengganti bapaknya harusnya. Kenapa dia suruh malahan Daud sahabatnya? Tahu kenapa? Jonathan udah insecure dengan dirinya. Karena setiap bapaknya ketemu dia bilang anak sundal. Hati-hati dengan melabel anak kita. Hati-hati dengan melabel istrimu atau suamimu. Dasar lu goblok, jangan. Waktu engkau melabel tanpa disadari kita merusak masa depan mereka. Halo, dikatakan di sini musuh kita yang keempat adalah kata-kata. Dan peranan yang terakhir adalah peranan apa? Peranan kasih karunia. Peranan Roh Kudus. Sebentar lagi akan ada pencurahan Roh Kudus. Minta engkau dipenuhi Roh Kudus. Karena hanya orang-orang yang dipenuhi dan dituntut oleh Roh Kudus. Kita bisa punya empat peranan tadi. Tuhan memberkati. Mau menjadi Yosua di akhir zaman? Mau jadi imam-imam di akhir zaman? Yes. Ayo, janji Tuhan gak pernah berubah. Dia katakan aku akan menghalau semua musuh-musuh kita. Apapun musuhmu hari ini, kebangkrutan, rumah tangga, sakit penyakit. Ada yang gak punya jodoh sini angkat tangan? Yang cari jodoh? Tapi kayaknya sini masih single semua ya. Jangan takut, mau kepala 4 pun Tuhan bisa ubah. Sarah dikatakan umur 80 tahun tetap cantik. Ya bahkan Abimelek sampai naksir banget ya. Kalau engkau anak Tuhan, tetap ada aura Tuhan dalam hidup kita. Itu jauh lebih segala-galanya. Saya undang kita berdiri semuanya. Refnya tadi. Kasih Tuhan yang lain. Kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan
sekali lagi. Yes. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sahabat-sahabatku yang kekasih, GBI PRJ CK7 yang terkasih, pada hari ini janji Tuhan tetap sama. Aku akan menghalau semua musuh-musuhmu. Apapun musuhmu pada saat ini, baik itu sakit penyakit, baik itu rumah tangga, baik itu masalah masa depan, baik masalah hutang, baik masalah keuangan, baik masalah apapun, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan katakan, aku sungguh akan menyelesaikan dan menghalau semuanya. Pegang ini sebagai kekuatanmu. Dibutuhkan 4 peranan. Yang pertama peranan Yosua. Peranan Yosua adalah peranan yang taat. Dengan kekuatan kita nggak mungkin kita bisa taat sampai akhir. Minta pertolongan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus akan dialami dalam minggu-minggu ini ke depan. Minta penuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua dikatakan adalah peranan siapa? Leader. Perkataan kita itu membuat orang bisa bangkit. Ayo, pengaruh kita. Anak Tuhan itu adalah pengaruh, influencer. Garam dan terang itu adalah pengaruh. Jangan engkau hanya duduk diam, lipat tangan. Sudah waktunya kita bergerak mempengaruhi dunia ini untuk mengenal siapa Yesus. Yang ketiga adalah siapa? Yang ketiga dikatakan adalah, yang ketiga adalah dalam nama Tuhan Yesus ya. Yang ketiga adalah dikatakan hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah peperangan. Hidup ini adalah peperangan. Karena itu dibutuhkan tentara. Musuh kita bukan lagi di luar sana yang pakai tanduk, tapi ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perkataan kita, dalam ego kita. Harus kita taklukkan. Untuk semua ini bisa kita lakukan, Roh Kudus yang memampukan. Karena itu mari, kalau engkau mau mengundang Roh Kudus pada hari ini, engkau angkat tanganmu di tempat. Tidak akan bisa kita menghalau musuh-musuh kita dengan kekuatanmu sendiri. Pertolongan Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk taat, mampu untuk menjadi pembawa kabar baik, mampu untuk bisa mengalahkan daerah medan peperangan kita. Dan ini yang Tuhan inginkan pada hari ini. Kalau engkau mau, angkat tanganmu di tempat. Minta kepada Tuhan hari ini, jangan minta kepada saya, minta langsung kepada Bapa. Katakan, Roh Kudus penuhi aku Roh Kudus. Karena hanya dengan engkau memenuhi hidupku dan menuntun hidupku, aku bisa menyelesaikan semua sampai finishing well. Karena kami percaya kalau Yosua mengalami mujizat yang luar biasa, kami pun di tempat ini akan mengalami hal yang sama. Berkati gereja PRJ CK7, berkati Pastor Dr. Yanto dan Ibu Olivia dan seluruh keluarga besar. Berkati seluruh pengerja, berkati untuk jemaat yang hadir. Apapun yang menjadi permasalahan hari ini, kami katakan terima kasih Tuhan sudah selesai. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kami semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Dan sekarang kami mau menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ ini. Jika ada boleh lambaikan tangannya, kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada? Ada di tengah, mari kita berikan sambutan yang meriah. Selamat datang di GBI PRJ. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, bisa langsung men-scan QR yang ada di layar. Dan nanti setelah ibadah ini selesai, kami mohon untuk bisa mengunjungi kaunter jemaat baru di depan. Dan selanjutnya kami meminta kesediaan dari Bapak Ibu untuk bisa mengisi angket. Caranya dengan men-scan QR yang ada di kursi depan Bapak Ibu Saudara, agar kami bisa memperbaiki pelayanan kami untuk ke depannya menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, setelah ibadah ini selesai, kami mohon Bapak Ibu untuk bisa kembali duduk dengan tenang, agar kami bisa menginstruksikan Bapak Ibu keluar dari ruangan ibadah ini dengan tertib. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Baik itu persembahan perput sepuluhan, diakonia, ataupun persembahan khusus lainnya.
Jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR code persembahan yang terletak di depan kursi atau di layar mimbar, atau dapat memberi persembahan secara transfer. Begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita persiapkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Ibu Evangelis Gina Darmawan. Ibadah khusus kenaikan Tuhan Yesus gabungan GBI PRJ dan PRJ Mandarin Service secara onsite diadakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong dengan tema Nobody Like You. Diinformasikan mulai hari Minggu 5 Juni 2022 akan diadakan ibadah anak secara onsite pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, ibadah sekolah minggu di lantai 9 Ruang Ruby. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Joshua Generation Kids Church English Service di lantai 9 Ruang Emerald. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya married dengan Dr. Yanto di gereja. Ya, pada waktu itu ya karena saya melihat dokter tuh sangat setia, gampang diajak komunikasi. Saya juga bisa berbicara dari A sampai Z tanpa ada suatu kecemburuan. Jadi dia terbuka lah orangnya. Makanya dari situ saya juga jadi jatuh cinta ya. Nah, dan saya terus terang dia tuh orangnya tuh tidak bersikap berlebihan ya. Jadi orangnya tuh apa adanya. Memang orangnya tuh keras, tapi hatinya tuh lembut. Maksudnya memperhatikan juga gitu, tanpa dikasih lihat gitu. Papi itu tipenya yang goal setter, terus yang berambisi, disiplin, yang keras juga, yang pasti apa yang dia mau itu harus dia achieve. Papi kan keras, disiplin, jadi terus kaku ya. Tapi itu yang membuat saya banyak belajar sih dari Papi. Maksudnya kalau kita tuh memang mesti tahan banting ya mentalnya sebagai seorang anak juga. Dan saya sekarang sebagai seorang istri, seorang ibu, itu yang saya belajar banyak sih dari kedisiplinannya Papi. Papi itu orangnya tegas, dia disiplinnya kuat, prinsipnya juga kuat, a great leader, visioner. Dan satu hal yang gak lupa juga adalah dia orangnya stylish juga ya. Saya sih bersyukur lah dengan kedisiplinan yang ada yang diterapkan dalam kehidupan saya secara pribadi. Itu pasti membentuk karakter saya untuk tetap tough. Dan Papi selalu mengajar saya untuk kayak apapun itu ya kita mesti kerja keras, dapatkan itu. Gak bisa main seenaknya dapat secara cuma-cuma begitu saja. Papi bisa, maksudnya masih bisa ya kiss mami, rangkul mami, terus walaupun mungkin kadang kalau lagi maminya bad mood atau gimana masih bisa deketin, masih bisa peluk dari belakang, terus masih bisa kasih hadiah. Jadi menurut saya itu udah ada satu
turning point sih ya, dari yang dulu papinya mungkin kaku, keras, tapi sejak dalam Tuhan papi banyak perubahan. Papi itu bukan orang yang memperlihatkan seperti itu. Mungkin secara kelakuannya atau apapun itu dia lebih action based ya. Semua didasari oleh tindakan. Dan saya rasa ya pasti ada romantisnya, pasti ada. Cuma mungkin kan setiap orang punya gaya romantis beda-beda ya. Seperti itu. Jadi kalau papi saya rasa sih bisa lah dalam hal itu untuk bisa romantis, memberikan hadiah kepada mami, bunga, dan lain-lain seperti itu. Pastinya ada, karena kan kita mau nggak mau harus bisa bawa diri, jaga sikap ya, di luaran terutama. Dan tapi kembali lagi itu nggak jadi beban buat saya, karena ya kita apa adanya dan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Jadi maksud saya kita all out untuk Tuhan, jadi nggak ada yang perlu sampai dijadikan beban. Pasti ada lah, karena yang saya perhatikan kan papi bukan cuma sekedar sukses sebagai gembala gedang gereja secara CK7 keseluruhan, tapi dia pun juga sukses sebagai dokter. Jadi itu menurut saya itu double beban, karena kalau mungkin saudara pernah lihat ke kliniknya, gelarnya dia tuh panjang banget gitu ya. Buat saya beban, pasti beban banget gitu. Tapi saya sampai ke satu titik di mana akhirnya saya juga berdamai dengan diri saya, karena tuntutan dari sebuah nama, tuntutan dari sebuah apapun itulah ekspektasi pasti akan ada untuk kedepannya itu. Just be the best version yang emang Tuhan sudah tentukan dalam kehidupan saya. Dan kenapa saya ada sebagai anak dia, ya pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang harus saya maximize dalam hal itu semuanya. Pesannya biar semakin tua semakin mesra, semakin lengket, semakin romantis satu sama lain, sayang-sayangan, itu sih, sama sayangin kita anak-anak dan cucu-cucunya juga. Ya harapan saya sih buat papi mami, maksudnya biar mereka tetap sehat selalu, mereka dijaga sama Tuhan, dan hidup mereka tetap berdampak lah, karena they have done so much dan udah menginspirasi banyak orang juga. Jadi buat saya ya maju terus dalam apapun, biar papi mami jadi terang dan memiliki keluarga yang kuat di dalam maupun di luar pun juga lah. Happy birthday Pi, wish you all the best. Sehat selalu, diberkati berlimpah-limpah, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. I love you, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Papi, sehat selalu, and have a blessed year. Sorry, aku gak bisa datang karena aku lagi sakit. Happy birthday Opa. Opa tuh aslinya mukanya galak, juga keras, tapi kerasnya ini keras beneran, tapi bukan ke cucu yang pasti, cuman ke anaknya. Tapi Opa tuh aslinya baik, sabar banget, jago makan juga, makannya banyak banget, juga suka traktir kita makan-makan gitu kan kalau kita di Jakarta. Kalau lagi khotbah bajunya kece-kece gitu kan, kalau jalan-jalan selalu bajunya pilihnya neon-neon semua, boleh lah itu jago lah, kece-kece. Habis itu selalu welcome kita ke Jakarta, suruh kita ke Jakarta mulu, suka ngajak kita liburan mulu, pokoknya kita disuruh ikut terus aja liburan. Pokoknya Opa mantap. Menurut aku Opa itu orangnya baik, dia walaupun kelihatannya itu galak tapi dia suka ngelawak di rumah, terus dia suka isiin cucu-cucunya GoPay dan suka traktirin makan, dan style-nya itu selalu bagus. And the land is dark, and
75th birthday. God bless you. Stay healthy, stay strong. Oh, darling, oh, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh darling, oh stand by me. Oh stand by me. Oh stand by me. Stand by me. Oh darling, darling, happy birthday, Opa. Hi, Opa. Happy birthday. I hope you have a good birthday. I'm grateful that you make for us. Thank you, Opa. You are our best Opa and our best doctor. Thank you for everything that you make for us. Thank you everything that you make so we can feel happy. You are the best Opa in this world. Bye, Opa. I love you. Boleh kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Bertepatan esok hari 23 Mei, gembala kita yang terkasih bertambah umurnya 1 tahun lagi. Satu sukacita kalau kita bisa melihat dokter gembala itu tetap sehat. Betapa dia menjadi saksi bagi kita, mengasihi jemaat Tuhan, para pengerja. Oleh karena itu pada hari ini ada surprise dari keluarga tentunya untuk gembala yang terkasih. Di sini ada keluarga yang sudah datang khusus untuk gembala, memberikan surprise untuk gembala dalam hari ulang tahunnya. Oleh karena itu boleh saya undang Bapak Gembala dengan Ibu boleh ke atas panggung. Boleh juga menemani Pak Willy dengan Ibu, Pak Benny dengan Ibu. Silakan boleh ke atas. Berikan tepuk tangan untuk gembala dan ibu dan keluarga. Suatu sukacita bagi kami, jemaat Tuhan, para pengerja, untuk terus mendoakan gembala panjang umur. Kalau tentunya boleh tolong dinyalakan lilinnya Ibu Anita. Kita tiup lilin dulu ya dokter. Dan Ibu boleh ke depan, arah depan sini. Ya nanti kalau maskernya susah tiupnya lebih. Karena lilinnya banyak, Ibu boleh bantuin Bu. Anak-anak juga boleh bantuin. Karena kita sengaja memberikan lilin yang banyak. Baik, terima kasih. Hitungan ketiga ya dokter. Sama-sama kita tiup lilinnya sampai habis. 1, 2, 3.
Ayo kita kasih tepuk tangan biar gembala semangat terus tiup lilinnya. Yang atas jangan lupa. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita potong kuenya. Oh, gembala. Dokter, Ibu. Kalau yang tidak terlihat dari jauh, 3 tingkat, yang di atas itu ada foto gembala sendiri. Yang kedua itu dengan ibu, yang ketiga dengan keluarga besar. Itu berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi gembala. Boleh, ini kan ketiga lagi sekali lagi dokter. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tentunya kalau ulang tahun pastinya kita ada tanda kasih yang kita mau berikan kepada gembala. Pak Willy mewakili GBI PRJ memberikan tanda kasih, juga Pak Beni mewakili dari Mandarin Service. Saya persilakan Pak Willy. Adalah hadiah dari kami mewakili setiap pengerja dan jemaat GBI PRJ. Terima kasih untuk pengembalaannya. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Saudara. Terima kasih Mandarin Service. Puji Tuhan. Mungkin dokter ingin katakan sedikit, saya persilakan. Saya tidak menduga sama sekali karena saya tadi jam 9 ibadah onsite di Mandarin Service di mana saya yang khotbah. Jadi setelah itu kita janjian ke sini. Tetapi saya jujur tidak tahu sama sekali ada acara merayakan ulang tahun saya. Nah, ulang tahunnya sebetulnya besok. Nah, selama 23 tahun saya melayani di gereja ini sebagai gembala. Dari awalnya gereja kecil GBI Borobudur yang jumlah jemaatnya cuma 135. Hari ini atas dukungan saudara-saudara semuanya, maka jemaat GBI PRJ CK7, CK artinya cabang khusus 7, yang sudah punya waktu itu 10 cabang. Dan meanwhile 8 cabang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keinginan saya supaya kalau Anda datang ke CK7 pasti menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Artinya umat yang akan diterima di surga yang mulia. Memang peraturannya saya mengikuti Alkitab 100%. Alkitab mengajarkan A, saya lakukan A. Mungkin buat jemaat dianggapnya keras, tetapi saya tidak lain. Asal usul saya adalah ateis, tidak percaya Tuhan Yesus. Once saya mau jadi muridnya Tuhan Yesus, maka saya mesti a real Christian atau tidak. Jadi banyak pengerja yang
oh di tempat Dokter Yanto mesti doa fajar, mesti menara doa, mesti ini, mesti itu. Di gereja lain nggak ada. Saya cuma bilang satu, kamu kenapa nggak jadi ateis aja? Ateis kan nggak ada peraturan. Sedangkan saya kan dari ateis mau jadi orang Kristen yang benar-benar, yaitu melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 tulis, yang bisa ketemu sama Yesus di surga hanya yang melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan nggak gampang. Tetapi intentionnya ada nggak mau melakukan firman Tuhan? Itu yang dilihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang di Roma 10, dia mengatakan tidak ada seorang yang perfect, tidak ada seorang pun. Artinya kita nggak mungkin perfect. Cuma intentionnya ada nggak? Kalau intentionnya ada, itu yang saya rindukan jemaat CK7. Mempunyai intention yang mau melakukan firman Tuhan. Itu aja dari saya. Maka CK7 saya doakan supaya kalian jadi umat yang layak di hadapan Tuhan Yesus. Banyak gereja, pemimpin yang tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Semua pengadilan Tuhan Yesus yang mimpin. Tuhan Yesus yang bisa mengatakan. Tetapi kalau Anda di CK7, Anda diusahakan melakukan firman Tuhan, Anda menurut Alkitab pasti masuk ke tanah perjanjian bertatap muka dengan Yesus. Bukankah itu tujuan kita? Gereja boleh banyak, boleh bikin peraturan yang tidak, yang enteng, tetapi tujuan kita adalah melakukan firman Tuhan. Terima kasih buat supportnya selama ini. God bless you all. Boleh saya persilakan juga nanti Pak Willy akan mendoakan gembala untuk ulang tahunnya. Tentunya baru diundang Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita dukung gembala kita, doakan beliau. Mari Bapak Ibu next Tuhan Yesus, kita doakan gembala kita arahkan tangan kita kepada gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Engkau telah menempatkan hamba-Mu ini di tengah-tengah kami Tuhan, sebagai gembala CK7. Bapa, Engkau berkati berlimpah Tuhan. Berkati dengan kekuatan dan hikmat, di mana hamba-Mu ini akan menggembalakan kami, setiap jemaat-Mu, setiap pengerja-Mu Tuhan, untuk semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Kau pimpin Tuhan setiap langkahnya Tuhan. Engkau sertai dimanapun ia berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai gembala kami Dr. Yanto lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati dengan kesehatan yang prima Tuhan. Untuk Dr. Yanto, untuk ibu, untuk anak-anak, mantu, cucu, semuanya Tuhan Kau berkati. Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 1 tahun lagi yang telah Kau percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Bapa, kami berdoa, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya Tuhan. Apa saja yang hamba-Mu kerjakan ini, Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu. Amin. Happy birthday ya dokter. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah, kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kami boleh bersama-sama menaikkan syukur kami dan beribadah kepada-Mu Tuhan.
Tak lupa kami bawa Tuhan pada hari ini bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak, biar kiranya Indonesia terus diberikan kerukunan, diberikan kedamaian, dan berlimpah damai sejahtera daripadamu. Kami berdoa atas pemerintahan yang ada, Tuhan yang sudah pilih, Tuhan juga yang sudah tentukan atas presiden, wakil presiden, para menteri, para kepala daerah dari pusat sampai pada daerah-daerah terkecil sekalipun. Biar kiranya roh takut akan Tuhan ada atas setiap mereka. Mereka bekerja membawa kerukunan dan kedamaian atas bangsa Indonesia. Setiap oknum, lembaga apapun, kelompok Tuhan yang membawa Tuhan sesuatu yang tidak baik dan jahat atas bangsa ini, kami berdoa biar setiap mereka disadarkan dan kembali kepada jalan yang baik dan benar. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan bawakan melalui hamba-Mu pada hari ini. Biar kira Kau memberkati hamba-Mu, Kau memberkati keluarga besarnya, pelayanannya, kehidupannya senantiasa berada di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang teguh, yang selalu menyertainya dan membawa semakin banyak jiwa-jiwa mengenal akan Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa membawa gembala sidang kami Pak Niko. Biar kira Tuhan terus pakai, Tuhan terus membawa setiap pelayanannya, membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, sehingga Roh Kudus dicurahkan lebih dahsyat lagi dalam pelayanan dari Pak Niko. Berkati Pak Niko dan keluarga besarnya, setiap mereka aman dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat gembala kami yang terkasih di CK7 ini, Dr. Yanto. Tuhan terus memberkati dalam setiap pelayanan dan kehidupannya. Keluarga besarnya pun dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa memperkatakan setiap anak-anak muda, generasi Yeremia yang ada di CK7 Tuhan. Bahkan atas bangsa-bangsa, setiap mereka boleh bangkit menjadi terang dimanapun setiap mereka berada. Anak-anak muda yang radikal, yang militan, membawa kasih Kristus dan mendemonstrasikan kuasa Allah. Baik mereka di sekolah, di kampus, tempat usaha, di tempat kerja, dimanapun mereka berada. Menjadi dampak dan pengaruh yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami berdoa buat setiap umat Tuhan pada hari ini. Baik engkau yang beribadah di tempat ini maupun live streaming. Mungkin ada kelemahan, sakit, penyakit di dalam tubuhmu. Hamba-Mu berdoa biar kira bilur-bilur kuasa Yesus menyembuhkan dan memulihkan keadaanmu saat ini. Setiap umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, usaha yang baru, apapun itu, Tuhan engkau yang menyediakan, Tuhan yang membukakan jalan-jalan yang ajaib. Bahkan kuasa mujizat Allah menyertai setiap umat-Mu. Berkati setiap keluarga daripada umat-Mu pada hari-hari ini Tuhan. Aman juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami mempersiapkan hati kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui gembala. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara dan God bless you all. Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda
untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.